Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah iman kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya saat di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh kami semua akan dimampukan untuk mengerti kehendak firman-Mu, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan kehendak firman-Mu. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah pertobatan sebagai syarat pemulihan relasi dengan Allah. Pembacaan Alkitabnya terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Tadi malam kami bercerita dengan beberapa orang. Kemudian ada yang bertanya kepada saya. Mereka bercerita dan bilang begini, Pak Pendeta, ternyata iblis itu punya kuasa. Bagaimana kamu tahu? Pak Pendeta, kita bisa lihat langsung Pak Pendeta bagaimana orang-orang yang pakai obat itu, ketika mereka bilang begini, iblis bisa melakukan begitu. Kok bisa ya Pak Pendeta? Saya bilang, iya, kamu tanya saya, kamu kira saya iblis kok? Tapi Pak Pendeta, bisakah iblis melakukan itu? Ya, lalu apa maksud pertanyaan itu? Mereka bilang,
Tetapi bagaimana kalau kita andalkan Tuhan dan Tuhan melakukan sesuatu? Apakah bisa juga? Saya bilang bisa sekali. Bagaimana Pak Pendeta bisa menjelaskan itu? Saya bilang gampang. Tadi ketika orang yang mengandalkan iblis, kan dia ikut iblis punya mau. Karena dia ikut maunya iblis, iblis melakukan sesuatu bagi dia. Kalau mau juga supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita, ikutlah apa yang Tuhan mau. Soal kita sekarang saudara-saudara adalah ada banyak orang, ada banyak jemaat rindu sekali supaya Tuhan melakukan sesuatu baginya, tetapi dia tidak mau ikut yang Tuhan mau. Aneh ini manusia ini. Lebih takut setan dan ikut setan punya mau, tetapi tidak mau ikut Tuhan punya mau sambil mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. Akhirnya yang terjadi seringkali Tuhan melakukan dulu baru kita kaget dengan sesuatu dan tiba-tiba mulai belajar percaya. Padahal Tuhan berkuasa melebihi segala kuasa, termasuk kuasa iblis sekalipun. Hal ini mengantar kita untuk memahami saudara-saudara betapa pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik sekali, pasti kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, sudah pasti itu namanya sebuah kehidupan di dalam pertobatan di dalam Tuhan. Kita membaca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini kisah tentang kali yang kedua ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Kali yang pertama itu Yunus tidak pergi. Dia ikut apa yang hati kecilnya mau. Dia tidak mau pergi cari masalah di Niniwe. Sekalipun itu Tuhan yang suruh, dia tidak mau pergi. Sekarang Tuhan suruh pergi lagi. Dan di kali yang kedua ini saudara, Alkitab mencatat bahwa Yunus bangun dan langsung pergi. Bangunlah Yunus. Tapi kali ini bukan lari ke Tarsis. Hari ini dia pergi ke Niniwe. Ternyata perintah Tuhan untuk Yunus itu bukan satu kali, terus dia diamkan, terus dia kasih perintah lain. Yang satu kali itu yang dia tunggu sampai kali kedua lagi dia suruh pergi. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua hari ini saudara, baik Yunus dapat 2 kali yo. Jangan sampai kita tidak sampai 2 kali. Kan kita tidak tahu hidup ke depan seperti apa. Jadi kalau Tuhan sudah suruh 1 kali, lakukanlah. Beruntung Yunus diberi kesempatan hidup untuk 2 kali dan dia melakukan apa yang pernah Tuhan perintahkan padanya. Jadi jangan tunggu 2 kali. Saya mau kasih saudara renungkan sedikit. Pernahkah saudara tahu bahwa Tuhan sementara menyuruh saudara melakukan sesuatu hari ini atau kemarin atau minggu lalu? Lalu saudara bilang sabar dulu. Belum waktunya. Hati-hati. Lebih baik lakukanlah. Jangan tunggu yang kedua kali. Yunus pergi ke Niniwe. Alkitab mencatat dengan baik saudara. Niniwe itu adalah kota yang mengagumkan. Kalau kita baca dari pasal 1 kita temukan bahwa kota ini kota yang diberkati sekali. Kota ini kota yang sangat indah. Penataannya bagus. Taman-tamannya bagus. Lebih bagus dari taman-taman di kota Kupang ini. Taman mana saja. Itu Niniwe lebih bagus. Bukan saja keindahannya. Bukan saja berkat-berkat yang diperoleh oleh Niniwe. Dia punya kekuatan militer yang luar biasa. Ini kota tidak kurang apa-apa. Kota yang sangat diberkati malah. Banyak orang rindu pergi ke kota metropolitan seperti Niniwe ini.
menikmati keindahan kota, taman-taman, dan seterusnya. Tetapi saudara tahu, apakah keindahan kota dan berkat-berkat yang ada pada kota itu kemudian menyelesaikan seluruh masalah? Tidak. Justru terpampang dengan jelas di kota yang mengagumkan ini, kota yang indah ini, kota yang penuh dengan kekuatan militer yang baik ini, bahkan kota yang metropolis ini ternyata penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Banyak dari orang-orang yang ada di kota itu hidup dalam penyembahan berhala. Kehidupan ekonomi mereka dan yang maju itu ternyata didasarkan pada eksploitasi kepada orang-orang lemah, kepada negara-negara yang lemah. Perbudakan terjadi di situ. Kalau kita baca Nahum pasal 3, saudara-saudara, di sana banyak sekali pengkhianat, ahli-ahli sihir, praktik persinahan dan persundalan terjadi di sana. Kota ini indah tapi jahat. Saudara, mari kita renungkan sedikit. Kenapa kota yang sudah indah begini rupa, diberkati, kok selalu ada kejahatan di situ yang besar sekali dan seolah-olah mereka membelakangi Tuhan? Kenapa, saudara? Renungkanlah sedikit dan berikanlah jawaban kenapa kota yang sudah sangat diberkati dengan keindahan dan berkat-berkat lain ini justru penduduknya tidak peduli kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Saya membayangkan karena orang-orang tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa karena banyak orang tidak belajar lagi tentang Tuhan, dalam proses Tuhan untuk menerima berkat-berkat itu, sehingga lebih gampang untuk melakukan kejahatan daripada mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara-saudara, mari kita pikirkan sedikit. Ketika kita diberkati oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, masih ingatkah kita kepada Tuhan? Ketika kota kita diberkati sekali oleh Tuhan, masih ingatkah kita kepada Tuhan? Atau justru masing-masing memuaskan keinginan-keinginan hidupnya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak peduli dengan Tuhan? Datanglah Yunus. Di tengah-tengah kota itu dia berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Mendengar ini, ketakutanlah orang-orang Niniwe. Mereka akan hancur. Keindahan kota akan hancur. Kemegahan orang-orang Niniwe akan hancur semuanya. Bahkan apa yang paling mereka banggakan sekalipun tidak akan ada nilai sama sekali ketika 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota itu. Saudara, sampai di sini saya membayangkan saudara bahwa kuasa Tuhan terlalu dahsyat. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menghancurkan sebuah kota yang mengagumkan itu. Terlalu kecil. Terlalu gampang sekali bagi Tuhan untuk menghancurkan kekuatan manusia dan kekuatan ekonomi. Terlalu kecil. Terlalu gampang sekali bagi Tuhan untuk menjungkir balikan dan mentunggang balikan segala sesuatu yang dibangun oleh manusia. Kalau itu ternyata dibangun di luar Tuhan, terlalu gampang bagi Tuhan. Tapi mari lihat
kisah selanjutnya, saudara. Kisah ini mengatakan bahwa ketika mendengar itu, orang-orang Niniwe berbalik dari dosa mereka. Mereka menyesal. Menyesal akan kekerasan dan kejahatan yang mereka buat. Yang tadi disebutkan terdahulu. Berbagai-bagai persundalan, sihir, eksploitasi manusia. Mereka bertobat di situ. Bahkan raja pun menyadari bahwa dia tidak mampu menyelesaikan masalah besar ini kalau bukan Tuhan yang menyelesaikannya. Raja pun tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan merubah apa-apa kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu. Saudara lihat pembacaan tadi. Raja menyatakan perkabungan, pertobatan, bukan saja dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata sebagai tanda mereka berkabung, menyesal, dan berjanji berhenti dari dosa mereka. Mereka sekarang sadar bahwa dosa telah memisahkan mereka dari Tuhan Allah. Dosa telah menjauhkan mereka dari kasih Tuhan yang besar atasnya. Sekarang mereka bertobat. Bahkan satu bangsa ini bertobat. Raja ambil peran. Pemimpin ambil peran. Peran yang paling pertama itu adalah kesadaran akan dosa yang dia lakukan kepada Tuhan Allah, kepada sesama manusia. Tidak dimulai dari pembenahan mana, tidak dari kesalahan, dari kesadaran akan kesalahan di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita mau jujur saudara-saudara, mari kita renungkan sesungguhnya apa yang kita sementara lakukan dan kita pikirkan bagi kota atau selama kita menghidupi hidup ini di kota ini. Jujurkah kita bahwa kita melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau justru kita tidak beda dengan Niniwe? Ini seruan yang baik. Kalau kita mulai dari teks ini, hai para pemimpin, mulailah pertobatan. Pemimpin apa saja? Pemimpin pemerintahan, pemimpin gereja, pemimpin apapun, bertobatlah dan balik kepada Bapa. Bawa orang-orang yang bisa engkau pengaruhi itu, biarlah Roh Kudus bekerja atasnya supaya relasi kita dengan Tuhan ini kembali. Saudara tahu, mereka sungguh-sungguh menyatakan kepasrahan mereka. Kepasrahan yang mana? Mereka sangat-sangat pasrah ketika mereka melakukan, mereka bilang begini, siapa tahu kalau Tuhan kemudian tidak menghukum kita. Dalam bahasa lain saya ingin katakan bahwa setelah mereka bertobat sekalipun mereka bilang, jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan mau menghukum, jadilah. Tetapi Tuhan membatalkan hukuman itu atas mereka. Saudara-saudara, bagaimana hal itu berlangsung begitu cepat sekali. Memang kalau Roh Kudus bekerja, nah begitu sudah. Apalagi kalau para pemimpin itu menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalamnya, memberi hidupnya, membuka dirinya supaya didengar. Roh Kudus masuk dan bekerja. Saudara lihat, Roh Kudus yang berkuasa itu kemudian melalui raja, dia katakan kepada seluruh rakyat, bahkan kepada hewan, tidak boleh makan sama sekali. Ini pertobatan massal ini. Ada kaitan antara penderitaan yang akan dialami dengan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat tema kita hari ini.
pertobatan sebagai syarat pemulihan relasi dengan Allah. Saya hanya mencatat 3 hal buat kita renungkan, biar ini menjadi bagian kita semua. Pertama, bertobat. Semua orang dengar kata bertobat itu tahu, tapi memang melakukan pertobatan sesuatu yang sulit. Karena kita yang sudah tahu dan bisa mendefinisikan dengan baik apa itu pertobatan, justru belum bertobat. Di mana persoalannya, saudara-saudara? Saya membawa kita untuk memahami 2 hal ini berkaitan dengan bertobat. Pertama, saudara-saudara, cara. Pertobatan itu harus dimulai dari cara berpikir. Rubah duluan cara berpikir. Rubah duluan apa yang ada sebagai bagian yang membawa kita kepada kita punya tindakan tiap-tiap hari. Pertobatan harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Karena cara berpikir itu membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu bisa membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Rubah duluan di sini. Jangan paksa diri untuk rubah duluan tindakan tanpa merubah duluan cara berpikir. Sebab orang yang belum merubah dia punya cara berpikir langsung paksa untuk merubah tindakannya, satu saat dia akan kembali. Bukalah pikiran ini. Biar Roh Kudus menuntun kita. Bertobatlah dari cara berpikir yang salah. Bertobatlah dari cara menikmati berbagai-bagai karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Keindahan-keindahan, segala sesuatu, kekayaan, relasi dan lain-lain. Bertobat sudah dengan cara berpikir yang salah tentang semua itu. Supaya relasi dengan Tuhan Allah itu dibangun kembali. Kedua, saudara-saudara, tentang pertobatan. Pertobatan ini terjadi kalau orang memahami dengan baik karunia Allah yang diterima. Wah, kita melewati Natal, kita tahu persis bagaimana Tuhan mau menjadi manusia sama dengan kita. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Dan siapa yang menyambut karunia Allah yang cuma-cuma, berbalik kepada Tuhan Allah, kan dia sadar dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Tuhan mau datang mengangkat dan menebus. 2 hal ini menolong saya dan saudara untuk memahami pertobatan itu. Saya rindu saudara buka hati, menyambut kembali karunia yang Tuhan berikan. Karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan hanya tertuju pada semua persoalan material yang akan berakhir dan selesai di dunia. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, taruh perhatian di situ. Hal kedua, saudara-saudara, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bertobat, cara berpikir sudah berubah ini. Memahami kasih karunia Allah itu. Kemudian memungkinkan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pak Pendeta, lalu kemudian apakah itu kita jalan bebas hambatan? Tidak. Godaan itu banyak datang. Godaan itu nanti banyak datang. Perjuangan kita sekarang dimulai dari perjuangan untuk melawan diri sendiri. Pengandalan akan diri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri ini kita akan lawan. Karena godaan datang di mana-mana. Dari mana-mana. Ketika ada masalah, terus kita mulai mencoba untuk berdoa. Itu saja kemudian godaan besar untuk kita berhenti berdoa. Sepertinya kita berdoa juga belum ada jawaban. Makanya sejumlah orang lari ke setan lagi untuk cari jawaban. Padahal dia takut setan. Mau minta Tuhan melakukan sesuatu, tapi tidak mau ikut yang Tuhan mau.
Ini orang tidak jelas. Kadang-kadang saudara-saudara kita mau ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Wah, saya ambil keputusan saya tidak akan judi lagi. Tiba-tiba teman-teman telepon kawan, jadi kosa bantar. Ini kita mulai pikiran ini. Kita mulai pikiran. Mau rajin ke gereja sedikit teman-teman saya bilang, woi, sedikit lagi pendeta ini, sedikit lagi pendeta. Oh itu kita berjuang bukan lawan dorang, kita berjuang lawan diri kita. Berjuang lawan diri kita. Sekali lagi saya minta, mari buka hati biar Roh Kudus yang urus kita. Yang ketiga yang terakhir saudara-saudara, menjadi contoh. Kalau kita belajar dari teks tadi, pemimpin itu menjadi contoh, memimpin dirinya, memimpin orang lain. Tidak kelihatan saudara-saudara, tidak kelihatan. Dia malu, Raja Niniwe malu dengan pernyataan dia yang dia nyatakan di hadapan banyak orang itu. Tidak ada rasa malu. Kadang-kadang kita mau omong yang Tuhan punya, yang rohani ini kita rasa ke sekarang sudah zaman modern, jadi tidak bisa lah omong yang begitu. Apalagi kalau kita berpikir sudah terlalu liberal ini yang parah, yang rohani hampir-hampir sudah tidak kita pakai lagi dalam hidup. Kita pikir ini sesuatu yang biasa saja, tidak ada sangkut paut dengan soal-soal rohani kita. Saudara bayangkan, bukan saja Raja Niniwe itu, Yunus. Waktu kali kedua dia masuk ke Niniwe itu, dia jalan 1 hari masuk ke dalam, dia berseru-seru, tidak ada lagi dia pun pemalas dan ketakutan seperti kali pertama Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Tidak ada lagi. Saudara bayangkan, kisah ini sepertinya sangat singkat untuk orang lihat bahwa seolah-olah semua langsung terjadi begitu. Siapa bilang pertentangan itu pasti ada ketika sesuatu itu ingin dinyatakan. Tapi mari kita jujur saudara, masih berapa banyak orang di kota ini yang percaya kepada Tuhan dalam iman yang sungguh, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Masih berapa banyak orang? Masihkah saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Yang percaya silahkan tunduk kepala di hadapan Tuhan sekarang. Biarkanlah Roh Kudus bekerja. Biarlah kemudian kita ada sebagai saksi-saksi Tuhan. Menjadi contoh. Memimpin diri kita. Kalau ada orang yang bisa kita pengaruhi, biarlah bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terlalu ajaib dan terlalu besar kasih-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan berkuasa penuh atas kami hingga hari ini. Dan tidak ada satupun di antara kami manusia yang mampu untuk memandang dan melawan Engkau. Terlalu kudus dan ajaib. Kalau Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, kami berdoa bagi kota kami. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi dunia di mana kami ada. Selamatkanlah kami dari ancaman virus corona yang sudah sangat menggelisahkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah kepada dunia ini seperti apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan kalau ternyata kami salah. Ampuni kami Tuhan kalau ternyata pengandalan kami bukan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau ternyata kehidupan kami tidak ada bedanya dengan orang-orang di Niniwe waktu itu. Kami sudah buka hati kami Tuhan.
tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.